Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hania Udaimatun Nur Ibadur Rahman. Saya dari Sekolah SD Muhammadiyah Hajah Nuriyah. Hari ini saya akan membacakan cerita tentang Datu Kalaka. Menurut cerita orang tua-tua beberapa abad yang lalu, di suatu kampung tinggallah seorang lelaki bernama Datu Kalaka. Ia amat disegani dan dihormati orang-orang di kampung. Itu karena ia menjadi pemimpin masyarakat di sana. Itu pula sebabnya ia diberi gelar Datu oleh masyarakat. Datu Kalaka disegani dan dihormati oleh masyarakat, tetapi ia sangat dibenci dan ditakuti oleh Belanda. Ia sangat menentang Belanda dan memimpin perlawanan yang banyak meminta korban di pihak Belanda. Anehnya, walaupun pernah berkali-kali terkepung pasukan Belanda, Datu Kalaka selalu bisa meloloskan dirinya. Tersebar berita di masyarakat, khususnya di kalangan orang Belanda, bahwa Datu Kalaka memiliki kesaktian menghilangkan diri. Walaupun orang biasa mampu melihatnya, tetapi orang Belanda tetap tidak mampu melihatnya. Hal itu membuat penasaran pihak Belanda. Dengan segala tipu dayanya, mereka berusaha menangkap Datu Kalaka. Mereka juga menjanjikan hadiah besar bagi siapapun yang mampu menyerahkan Datu Kalaka hidup maupun mati kepada pihak Belanda. Oleh karena itu, Datu Kalaka selalu pindah tempat tinggal untuk menghindarkan diri dari Belanda. Jadi, jika Belanda berusaha mencarinya di kampung, pasti sia-sia. Akan tetapi, pada waktu-waktu tertentu, ia kembali ke rumah, berkumpul dengan keluarga dan masyarakat sekitar. Karena sudah cukup lama Belanda tidak pernah datang ke kampungnya, Datu Kalaka merasa aman dan tidak perlu pindah tempat tinggal lagi. Ia menetap di kampung sambil mengerjakan ladang dan kebun serta memimpin masyarakat. Pada suatu hari, ketika Datu Kalaka sedang bersantai di rumah, ada orang datang memberitahu bahwa orang pasukan Belanda memasuki kampung. Tentu mereka akan menangkap Datu Kalaka. Sebagai seorang Datu Kalaka tidak mau menunjukkan rasa kekhawatirannya di hadapan orang lain. Ia juga tidak ingin menyelamatkan dirinya jika masyarakat menjadi korban karenanya. Oleh karena itu, ia menyuruh penduduk menyelamatkan diri. Setelah itu, ia memikirkan cara untuk meloloskan diri. Sayangnya, tempat tinggalnya sudah dikepung oleh Belanda. Tidak mungkin lagi ia lepas dari sergapan. Jika sampai tertangkap, ia tidak dapat membayangkan hukuman apa yang akan diterimanya. Mungkin ia akan disiksa atau dikurung, bahkan dibunuh. Jika ia melawan, berarti bunuh diri. Datu Kalaka tidak ingin ditangkap dan tidak mau mati konyol. Ia berpikir cepat dan memutuskan mengambil jalan nekat yang tidak masuk akal. Jika jalan yang ditempuh itu ternyata meleset, maka nyawa taruhannya. Ketika pasukan Belanda memasuki kampung, mereka amat penasaran karena kampung sepi dan juga rumah-rumah kosong. Belanda marah dan melampiaskan kemarahan mereka dengan menghancurkan desa. Mereka berpencar dan memeriksa segenap pelosok kampung. Mereka kaget ketika tiba-tiba melihat suatu pemandangan aneh tapi nyata di suatu lorong. Ternyata pemandangan aneh itu sebuah ayunan raksasa. Kedua sisi kain panjang yang dijadikan ayunan itu diikat wilatung. Wilatung adalah sejenis rotan yang besar batangnya. Wilatung ditautkan ke puncak betung atau bambu besar yang ada di kiri kanan lorong itu. Mereka amat terkejut ketika menengok ke dalam ayunan yang berada di tengah-tengah lorong itu. Di dalam ayunan itu terbaring dengan tenangnya seorang bayi raksasa sebesar ayunan. Bayi itu menatap serdadu Belanda yang berdiri di sekeliling ayunan. Kemudian ia memejamkan mata. Ukuran bayi itu lebih besar dan panjang daripada ukuran orang dewasa yang normal. Seluruh tubuhnya ditumbuhi bulu, bahkan berkumis dan bercambang lebat. Seluruh anggota pasukan Belanda gemetar ketakutan.
Jika bayinya saja sebesar itu, apalagi orang tuanya. Pasukan Belanda itu hilang keberaniannya. Mereka segera meninggalkan bayi raksasa dan kampung yang telah kosong itu untuk kembali ke markas. Ternyata bayi raksasa itu adalah Datuk Kalaka. Sebelum pasukan Belanda datang, ia sempat membuat ayunan. Kemudian ia berbaring di dalam ayunan itu dan berlaku seperti bayi. Di Kabupaten Hulu Sungai Tengah Provinsi Kalimantan Selatan, sekarang masih ada sebuah desa bernama Kalaka. Di sana juga ada sebuah makam. Menurut orang tua-tua, makam itu adalah makam Datuk Kalaka. Makam itu luar biasa besarnya. Jarak antara nisan yang satu dengan nisan yang lainnya kurang lebih 2 meter. Orang percaya bahwa tubuh Datuk Kalaka itu tinggi besar. Lebar dadanya kurang lebih 7 kilan. Kesimpulan dari cerita ini adalah, cerita ini menggambarkan sifat-sifat yang perlu dimiliki seorang pemimpin masyarakat. Pertama, kecerdikan dan keberanian mengambil resiko. Kedua, kesediaan berkorban, bertanggung jawab, dan mengutamakan kepentingan orang banyak daripada kepentingan pribadi. Sekian cerita dari saya. Salah hilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.